Selanjutnya kita pretest. Pretest ini bukan untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu, tapi kita hanya ingin melihat. Setelah pretest kita nanti di akhir ada post-test, seberapa besar manfaat pertemuan kita hari ini, nanti baru kita ukur dari post-test di akhir. Untuk soal pretest masih di ini ya Bu ya, diperbaiki ya. Nanti pretestnya pakai handphone, kita online. Ada grupnya nggak ya Bu? Ada ya? Kirim ke grup aja linknya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik, silakan kerjakan. Linknya Ibu Ima boleh kirim ke grup. Nah ini bentuknya kuisis. Tadinya mau saya publish tapi di situ nggak bisa ini dia. Jadi kalau dipublish kelihatan siapa yang nanti skornya paling tinggi. Tapi nanti kita coba. Gak apa-apa, nanti kita ada post-test lagi ya. Atau mungkin di post-test nanti bisa Di post-test ditambah. Ada 42 partisipan yang ikut. Tapi mungkin ini ada yang masuk 2 kali ya. Atau masuknya berkali-kali. Kita pesertanya ada berapa Bu? 40. Ada 42. Berarti ada yang masuk 2 kali. Tapi nanti terdata semua Bapak Ibu, siapa yang tidak ada namanya, siapa yang masuk 2 kali. Kecuali Bapak Ibu menggunakan nama lain ya. Misalnya masuk 2 kali, hari ini namanya yang masuk pertama namanya Yeni, kemudian masuk lagi namanya Ramputi. Nah itu berbeda nama dia. Ini Bapak Ibu enaknya menggunakan kuisis, dan mungkin kalau Google Formulir sudah pernah ya, Gform sudah pernah. Nah kalau enaknya menggunakan penilaian melalui kuisis dan Gform ini hanya menggunakan HP saja, membuatnya pakai HP, kemudian nanti melihat penilaiannya juga bisa melalui HP. Nah itu keuntungannya dan kemudahannya ya. Kalau Gform kan mungkin sudah pernah ya, sudah biasa untuk penilaian. Nah ini nanti kita usahakan untuk Bapak Ibu bisa belajar kuisis ya Bu Bia ya. Oke, kita lihat sudah selesai semua Bapak Ibu? Waduh, payah ya? Nah kita atau peserta audiensnya itu hanya boleh partisipannya masuk 1 kali. Kalau di kuisis ini boleh sampai 100 kali juga boleh gitu. Itu kalau kelebihan Gform di situ, perbedaan Gform dengan kuisis. Tapi penilaian tetap hasilnya tetap bisa kita lihat ya. Tetap bisa kita lihat. Jadi ini kalau bapak-bapak ini yang suka, pernah nggak main game? Pernah kan? Nah ini awalannya tuh seperti ini. Kalau main game itu kan berkali-kali masuk bisa kan? Nah itu awalan pembuatannya itu sebenarnya dari kuisis ini, kemudian dikembangkan. Nah seperti itu. Sudah selesai Bapak Ibu? Nah, kalau dipublish tadi bisa dipublish itu bisa kita tampilkan di sini. Nanti mudah-mudahan di akhir pas waktu post test bisa kita tampilkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Yang nggak ngerjain siapa, yang ngerjain siapa, yang paling tinggi nilainya siapa, yang paling rendah nilainya siapa. Itu nanti tahu. Nah ini karena tadi nggak bisa kita publish ya. Baik, sambil Bapak Ibu mengerjakan pretestnya. Ya nanti yang akhir ketika post test kita kasih hadiah ya Bu ya. Yang paling tertinggi. Yang pasti nanti dapat hadiah dari saya, post-it yang nilai tertinggi dan nilai terendah. Pokoknya siap-siap. Kalau hadiah juga disiapkan ini. Nggak tahu untuk yang nilai tertinggi, nggak tahu ya ini versinya Primagama. Kalau
hadiah dari versi pemateri itu nilai paling tinggi, nilai paling rendah ya Bu ya. Nilai paling tinggi, nilai paling rendah. Siapkan diri. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini telat ya salamnya ya. Sudah ngomong sampai setengah jam baru salam. Halo. Halo, halo. Oke. Bapak Ibu, ini nggak ada pengantar ya karena kita lanjut saja sudah jam 10. Perkenalkan dulu. Ini kebetulan kita diundang oleh Primagama, terima kasih, dan juga perguruan Muhammadiyah ya. Nah, ini judul kita ini pengantar. Saya hanya mengantarkan saja untuk pembelajaran atau penilaian soal HOTS ya. Kenapa soal HOTS yang lebih dahulu kita kita beri materi? Karena AKM itu adalah turunan dari HOTS ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham HOTS ya, sudah paham untuk pembuatan soal HOTS, nanti untuk AKM-nya lebih mudah lagi untuk memahami. Makanya ini harus Bapak Ibu pahami lebih dahulu, baru nanti kita masuk ke AKM. Supaya memahami AKM itu akan lebih mudah. Nanti untuk pembuatan soal HOTS-nya akan dipandu Ibu Lia Windari. Ya, ini sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang, betul gak? Tapi bukan berarti Bapak Ibu harus sayang sama saya, enggak, kan gitu. Ya, ini nama saya Yeni Sri Wahyuni Rangkuti. Ada yang sudah pernah kenal sama saya belum? Oh belum, berarti nggak terkenal ya. Sudah ada belum ya? Oke, nama saya Yeni Sri Wahyuni Rangkuti ya. Kalau yang depannya itu hanya untuk nakut-nakuti. Ya, yang belakangnya itu sudah banyak yang punya ya kalau gelar belakangnya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya bersyukur bisa bergabung bersama Bapak Ibu hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini memberi manfaat. Kebetulan saya adalah pengawas madrasah di Kementerian Agama Kota Medan. Jadi sebenarnya masih berkaitan ya kalau pengawas itu dengan kegiatan kita pada hari ini, walaupun saya bertugas di Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu, perkenalan kita untuk yang tahap awal ini cukup segitu dulu ya. Tahap berikutnya nanti kita sambung lagi pada materi berikutnya. Yang pertama ini saya hanya mengantarkan ya. Ada yang sudah tahu tentang HOTS belum? Belum pernah dengar? Udah pernah dengar HOTS belum? Hah? Bukan HOTS pen ya, bukan hot pen, hot pens, bukan HOTS ya. Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Nah, ini coba dilanjut Bu. Kalau HOTS ini sudah mungkin sejak 2017 sebelum ya 2017 dari apanya 60 kita tinggi dari 2010. 2007 kalau saya lihat ininya sudah ada gitu ya. Cuman ini kita semakin ditingkatkan untuk pembuatan soalnya itu. Nah, ini dia. Kenapa harus ada soal HOTS itu? Ini latar belakangnya itu seperti ini. Tantangan internal, tantangan eksternal, lingkungan hidup, kemajuan teknologi, industri kreatif, kemajuan pendidikan, apalagi sekarang Mas Nadiem itu menuntut untuk programnya Mas Nadiem itu apa? Program Mas Nadiem. Iya, merdeka. Waduh, kok ini terpaku dengan materi saya atau terpaku dengan pematerinya? Ini kok pada diam semua. Sampai Merdeka Belajar lupa ya Bapak Ibu ya. Konsep Merdeka Belajar sampai lupa. Nah, itu tuntutan itu yang membuat soal-soal ini harus lebih guru-guru atau
lebih mempunyai kompetensi. Ya, coba dilanjut Bu. Itulah latar belakang HOTS ini ditingkatkan. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Apa sih sebenarnya HOTS itu? HOTS itu untuk meminimalisir kemampuan mengingat kembali informasi dan asesmen untuk lebih mengukur kemampuan. Ya, ini bukan mengukur kemampuan siswa saja, tapi juga mengukur kemampuan guru. Kalau gurunya nggak mampu buat soal, gimana nanti siswanya, kan gitu ya. Jadi gurunya dulu yang dilatih. Ini kita berterima kasih sekali nih kepada Primagama ini memberikan kesempatan ya kepada Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi. Lanjut Bu. Nah, ini dia. Pertama, menunjukkan pemahaman akan informasi dan benar, bukan sekedar mengingat, ya. Kemudian soal tidak berarti soal yang dibuat itu adalah lebih sulit daripada soal recall. Kemudian materi yang akan ditanyakan itu atau soal yang ditanyakan itu diukur dengan perilaku sesuai dengan ranah kognitif Bloom pada level analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Setiap pertanyaan diberikan dasar pertanyaan stimulus dan soal mengukur kemampuan berpikir kritis. Nah, nanti lanjutannya ini supaya Bapak Ibu lebih paham, ini nanti akan dibahas habis oleh Ibu Lia Windari bagaimana cara membuat soalnya. Lanjut Bu. Nah, ini dia dimensi proses kognitif. Tadi kan berdasarkan Bloom ya. Nah, Bloom orisinil itu pengetahuan, untuk revisinya itu mengingat. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat yang ujungnya itu mencipta, ya. Bapak Ibu harus bisa mencipta, atau siswa itu harus bisa mencipta, bukan Bapak Ibu. Siswa itu harus bisa berkreasi, ujungnya itu harus seperti itu, ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran ataupun materi itu sehingga siswa bisa mengkreasi, itu dia ujungnya. C1 sampai C6. Nah, itu sebenarnya udah banyak yang paham ini, cuma takut-takut kalau disuruh. Nanti kalau tunjuk tangan coba Ibu jelaskan Hoto, tahu salah, ya kan? Takut seperti itu kan? Sebenarnya ini konsepnya diskusi ya, jangan takut Bapak Ibu. Kalau takut, kita punya ilmu, kita nggak tahu benar atau enggak, ya? Oke, lanjut. Nah, ini dia tadi. Itu yang paling atas. Mengingat, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi yang terakhir. Dapat siswa mengingat, nanti kita kirim ininya, apa namanya, ke grup WA materinya. Dapatkah siswa mengingat informasi? Nah, kemudian apa namanya itu? Taksonomi Bloomnya itu adalah mendefinisikan, menyalin, mendaftar, menghafal, mengingat, dan lain-lain, dan seterusnya. Ini dia yang bisa kita gunakan untuk, ini awalan ya, untuk pembuatan soal. Lanjut Ibu. Ini hanya pengantar saja, nanti untuk lanjutannya akan diulas lebih dalam oleh Ibu Lia Windari. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS itu adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi dia nanti siswa itu diharapkan mampu berpikir kritis, ya. Kemudian mampu berpikir kreatif, mampu memecahkan masalah, dan mampu membuat keputusan. Kalau selama ini kan nggak begitu kan? Ya, mengajar begitu nggak Bapak Ibu? Enggak. Yang mampu memecahkan masalahnya itu kalau ada solusi itu yang mampu mencari solusinya siapa? Guru. Dan dapat jawabannya ya. Nah, itu jadi kita ingin ya supaya siswa yang melakukan ini semua. Bagaimana caranya? Nanti sama-sama kita diskusi, sama-sama kita sharing supaya Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa menjadi seperti ini. Ini yang kita harapkan. Ya Bapak Kepala kan? Bapak Kepala sekolah, gurunya berharap siswanya bisa gurunya diharapkan bisa berbuat seperti ini. Gitu kan, Pak? Nah, bagaimana supaya bisa ya nanti kita sama-sama melakukan itu.
Lanjut Bu. Nah ini dia. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berpikir kritis adalah berpikir yang memeriksa. Kemudian berpikir kreatif adalah bagaimana hasil dari keterampilan berpikir ini menjadi sesuatu yang kompleks, ya. Kemudian melakukan ide, mencari ide baru, menentukan efektivitasnya. Nah ini nanti akan dilakukan siswa. Bagaimana mengarahkannya? Nah itu nanti dalam proses pembelajaran seiring Bapak Ibu mengajar itu nanti akan bisa kita lakukan, ya. Lanjut lagi. Nah ini nanti itu problem solving, mengambil keputusan. Ini caranya. Lanjut lagi Bu. Nah ini proses kognitif ingatan atau mengingat, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Inilah dia konsep dari taksonomi Bloom dan yang mengarah kepada hot study gitu, ya. Semua ini nanti akan dibahas. Itu berapa? 10 berapa? 10.7. Oh, masih lama ya, 10.30 ya. Lanjut lagi Bu. Nah ini prosesnya nanti seperti ini, ya. Di level mengingat, ya, atau remember itu nanti akan ada semuanya nanti ada di sini. Untuk level faktual dia harus ada mengingat, memahami, dan menerapkan, ya. Kemudian konsep prosedural metakognitif. Ini nanti arah untuk pembuatan soal, ya. Seperti ini nanti konsepnya. Yang akhirnya nanti siswa itu mampu untuk menciptakan atau mengkreasi. Coba lanjut Bu. Ini HOTS, MOTS, dan LOTS. Kalau HOTS itu arah ujungnya adalah mengkreasi. Iya, kalau dia masih mengetahui, dia masuknya LOTS, kemudian di level yang kedua dan ketiga MOTS, kemudian HOTS-nya itu ada di menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi. Jadi Bapak Ibu selama ini ngajarnya udah di tahap yang mana? Gitu. Kita yang mengukur, ya. Kalau masih di LOTS, tingkatkan jadi MOTS. Terus bagaimana meningkatkannya menjadi HOTS? Nah itu yang hari ini mau kita pelajari, ya. Di levelnya yang seperti Bapak Ibu bilang tadi, sampai di C6. Biasanya kita hanya paling tinggi sampai di C3, 4, 5 enggak? Belum sampai. Mengevaluasi? Iya, biasanya paling tinggi adalah di C5, ya. Biasanya sampai di C5. Untuk mengkreasikannya itu kadang-kadang masih banyak guru yang membuat siswa bisa berkreasi, itu masih banyak guru yang bingung, gitu. Nah ini nanti materinya, ya, materi menganalisa, kemudian lanjut lagi Bu, mengevaluasi, mencipta. Ini ada contohnya, ya. Lanjut. Pencipta yang terakhir nanti mungkin mengkreasi, mungkin hilang intinya. Nah, itu nanti akan kita bahas sama-sama di kegiatan pengembangan soal berbasis HOT itu, ya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Ia Widari. Nah, Bapak Ibu,
termasuk itu tadi ya, kuisis itu adalah salah satu cara guru supaya siswa masuk kemana itu? Masuk kemana? Kuisis itu adalah model kan, model penilaian. Ya, itu salah satu cara Bapak Ibu kalau dalam rangka mengevaluasi, ya. Kemudian bagaimana mengatakan kepada siswa itu adalah kreasi, ya kan? Kan gitu. Itu kan merupakan kreasi juga. Nah, itu salah satu cara. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi Ibu Lia Windari,